Dari mana dia mau dapat rahmat? Ada yang bisa ngasih rahmat selain Allah? Bahkan orang yang diperangi oleh Allah, kira-kira apakah dia bisa mati dalam husnul khatimah? Dia mau dapetin husnul khatimah dari mana? Dari bank, jualan husnul khatimah. Dari mall, dari pasar. Dari siapa dia mau dapetin husnul khatimah? Apabila satu-satunya yang memberikan husnul khatimah menyatakan perang dengan orang tersebut. Sehingga umumnya orang yang melakukan dosa ini biasanya matinya tuh di luar Islam. Kalau dia tak buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa? Riba diperangin oleh Allah. Sama yang kedua, memusuhi para wali-walinya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga disebutkan bahwasanya man kana sabul fatimiyin dabahu atiyadah lam yamut waliyadzubillah hatta nara an millatil Islam irtidadah. Itu diriwayatkan oleh sekelompok kaum, barang siapa yang mencaci keluarga Nabi Muhammad dijadikan sebagai kebiasaan, hal yang ringan di lidah, orang macam begini tidak meninggal dunia, melainkan sebelum meninggal pasti murtad duluan, pasti keluar dari Islam, pasti sebelum nyawa dicabut imannya dicabut duluan. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu ini dosa memusuhi wali-walinya Allah, memusuhi satu wali. Bagaimana kalau yang dimusuhin 2, 3, 4, 10, 100, 1000? Masya Allah. Dan bukan cuma memusuhi, mencaci, memerangi para wali-wali tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian juga dosa riba tersebut itu musibahnya di dunia dan juga saat meninggal dunia dan di akhirat. Dan azab akhirat lebih dahsyat lagi. Disebutkan di dalam hadis, arba'ah haqqan 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Ada 4 orang yang mana Allah Ta'ala berjanji tidak akan memasukkan 4 orang ini ke dalam surga dan tidak akan memberikan mereka, mengizinkan mereka mencicipi nikmat surga. Ada 4 orang. Awas jangan sampai kita tergolong dari 4 orang ini. Ini di dalam hadis Nabi menyatakan. Yang pertama, mudminul khamar, orang yang kecanduan minum minuman keras atau kecanduan narkoba, pecandu miras, pecandu narkoba. Awas, Allah udah janji nggak bakal memasukin mereka ke dalam surga. Itu di dalam hadis, mudminul khamar idza mat lagi Allah ka'abidil wathan, pecandu minuman keras atau pecandu narkoba, apabila dia meninggal dunia menghadap kepada Allah seperti menghadapnya penyembah berhala. Waliyadzubillah min dzalik. Al-khamr ummul khaba'ith. Itu minuman keras, itu adalah induk segala kejahatan. Dia orang kalau udah minuman keras atau narkoba, akalnya hilang. Nah, orang kalau akal hilang, kejahatan apa yang dia lakukan? Semua dilakukan. Mencuri dia lakukan, berzina dia lakukan, pemerkosaan dia lakukan, durhaka dia lakukan, putus silaturahmi dia lakukan, cacian, makian dia lakukan, pembunuhan dia lakukan. Waliyadzubillah min dzalik. Apabila akal udah nggak ada, apapun segala kejahatan itu dia lakukan. Waliyadzubillah. Itu disebutkan fil hadis. Itu ada satu orang, dalam riwayat disebutkan satu orang itu dia tadinya orang soleh, kemudian dia dipaksa oleh penjahat atau oleh pemerintah setempat, dipaksa untuk melakukan kejahatan, disuruh bunuh orang, dia nggak mau bunuh, dia tidak mau membunuh, disuruh bunuh anak kecil, dia nggak mau bunuh anak kecil, disuruh berzina, dia nggak mau berzina, akhirnya disuruh sujud kepada berhala, dia nggak mau sujud kepada berhala, hingga akhirnya kalau begitu minum minuman keras. Dia pikir, oh kalau ini cuma minum doang, ringan, maka dia minum minuman keras. Saat dia minum minuman keras, semuanya dikerjain. Begitu dia mabok, anak kecil dibunuh, perzinahan dia lakukan, begitu. Kemudian juga sujud kepada berhala dia lakukan. Waliyadzubillah min dzalik. Ummul khaba'ith, induk segala kejahatan. Dan disebutkan bahwasanya itu ada 4 orang yang gak bakalan dimasukkan ke dalam surga. Satu yang minum minuman keras atau narkoba. Yang kedua, akil riba, orang yang makan riba. Yang ketiga,
akil malal yatim, orang yang makan harta milik anak yatim. Dan yang keempat adalah al-'aq liwalidayhi, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Durhaka kepada ini 4 orang ini yang makan riba, makan harta anak yatim. Walaupun harta anak yatim, keponakan yatimnya siapa? Keponakannya sendiri. Yatimnya adalah keponakannya sendiri atau saudaranya sendiri. Ada anak yatim, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh diselewengkan hartanya, kembalikan hartanya orang. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim, maka yang dia makan adalah api dan kelak dia bakalan masuk dalam api neraka. Yang dia makan adalah api dan kelak dia bakalan masuk dalam api neraka. Itu Syekh Habib Umar, beliau cerita dulu tuh ada satu orang naik ke kapal laut. Saat dia naik kapal laut itu rupanya nggak ada angin, sehingga mereka kehabisan bekal di tengah lautan. Bukan cuma kehabisan bekal makanan udah kagak ada, sehingga mereka mancing ikan, ngambil dari ikan. Cuma ada satu lagi masalah, tidak ada api. Untuk membuat api nggak ada api. Zaman dulu susah, terkena badai susah. Mau buat api untuk masak ikan nggak ada, masa makannya mentah-mentah. Sehingga tanya pemimpin yang ada di kapal tersebut, nanya kepada suatu orang soleh, bagaimana ini sekarang tidak ada api, kita perlu api untuk menghangatkan diri, untuk memasak makanan kita. Maka orang itu bilang, coba cari di kapal, ada gak orang yang punya anak yatim dari keluarganya atau sepupunya. Maka saat itu bilang, ada satu orang, sini. Kamu punya anak yatim? Iya. Keluarga kamu? Iya. Yang megang hartanya kamu? Iya. Begitu. Kali kamu pernah makan haknya mereka? Belum. Enggak, astagfirullah. Kali ada sedikit, ya mungkin, kalau sedikit sih mungkin. Nah, saya nggak mau permasalahkan itunya. Cuma sekarang kita lagi butuh api. Allah Ta'ala bilang yang makan hartanya anak yatim, dia makan api. Kamu punya api di perut kamu. Itu yang kita butuhkan sekarang. Saya cuma perlu kamu tiup aja nih ke batang kayu ini. Belum, astagfirullah, nggak mungkin lah. Kamu tiup aja. Akhirnya dia kesal, dia tiup, keluar api betulan. Ini karamatnya dari wali tersebut untuk ngasih nasihat kepada orang ini. Udah terima kasih, lu jalan deh sana. Jadi dia tahu yang dia makan adalah api. Itu yang dimakan adalah api. Begitu juga yang makan riba, begitu juga yang makan haknya orang lain. Sama yang gak bakalan masuk ke dalam surga adalah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu disebutkan di dalam hadis, itu dosa riba itu demikian dahsyat. Dan riba itu ada beragam. Termasuk praktek riba itu, apa itu riba? Ketika orang dia melakukan transaksi membeli uang dengan uang, ya, atau membeli makanan dengan makanan, barter makanan dengan makanan, barter beras sama susu, barter beras sama gandum, atau bahkan barter beras dengan beras. Beli duit, apalagi kalau mau lebaran, saya mau beli duit pecahan 10.000, ya, pecahan 100.000, ataupun pecahan akademia 1.000, pecahan 2.000. Nah, itu adalah harta-harta yang berpotensi, kalau kita nggak teliti, berpotensi terjeblos dalam dosa riba di situ. Tetapi kan kita melakukan itu semua, kita ada keperluan. Nah, ada caranya. Terkadang tuh harta-harta yang berpotensi riba, ya, ketika melakukan barter duit sama duit, makanan sama makanan. Nah, itu kalau dari jenis yang sama, kalau mata uangnya dari jenis yang sama, rupiah tukar sama rupiah, makanannya dari jenis yang sama, beras ditukar beras. Oh, tapi beras saya lebih pulen, lebih mahal, tapi namanya beras kan. Begitu juga kurma sama kurma. Oh, ini kurma yang bagus, yang ini kurma yang jelek. Ini harga kurmanya yang bagus 3 kali lipat, yang ini murah harganya. Maka nggak boleh barter kecuali itu mithlan bimithlin yadan biyadin halan, ya. Itu maka dia harus melakukan transaksi itu secara kontan, nggak boleh utang, cash. Transaksinya harus cash. Yang pertama.
Yang kedua, harus serah terima saat itu juga. Gak boleh terus serah terimanya nanti, serah terima saat itu juga. Dan yang ketiga, kalau dari jenis yang sama, maka harus ukurannya sama. 1 juta, bayar 1 juta. 1 juta ditukar dengan 1 juta. 1 juta pecahan 1000, dia bayar dengan 1 juta. Kamu mau pecahan 1000, tapi lebihin, ya 1.100.000. Nggak boleh, haram. Ada riba di sini, haram hukumnya. Mau beli misalkan duit pecahan 10.000, ya nilainya 1 juta, begitu boleh, tapi kamu harus lebihin. Kamu bayar ke saya 1.100.000. Ini riba, haram. Dan pelakunya berdosa, dan bukan dosa kecil, dosa besar. Begitu juga makanan. Kurma dengan kurma. Oh, ini harga kurmanya 3 kali lipat. Ya sekilo dibayar dengan sekilo, barternya dengan sekilo. Ada satu orang jual. Nabi itu datang ke pasar, menginspeksi pasar. Saat datang di pasar, ngelihat ada orang jualan kurma. Ada kurma Khaybar lebih bagus, dijual sama kurma Madinah. Bilang, berapa ini harganya? Kurma Khaybar itu 1 kilo, ditukar sama kurma Madinah 2 kilo. Begitu. Maka Rasulullah bilang, ini riba namanya. Habis bagaimana? Ya duitin aja. Dijual dulu, ditukar ke duit, nah kemudian belinya pakai duit. Selesai masalah kalau udah begitu. Nah itu, tapi kalau ketika dia, oh ini beras 1 kilo, tukar sama beras yang lebih bagus, ya, beras 1 kilo yang bagus ditukar dengan beras yang jelekan 2 kilo, itu namanya riba. Nah terus juga termasuk dalam praktek riba, tahu apa? Membeli dolar, ya, dari rupiah mau beli dolar. Akan tetapi nggak cash. Kan tadi syaratnya itu untuk lolos dari dosa riba itu harus cash, ya. Serah terima saat itu juga harus cash. Baik dia serah terima langsung ataupun dia wakilkan kepada orang. Boleh langsung, saya nggak bisa langsung, saya wakilkan kepada orang lain. Tapi harus serah terima saat itu juga. Nah jadi kalau kenapa? Sebab kalau dia beli, saya mau kredit dolar, harga yang mana? Tiap jam harganya berubah. Beli pagi sama beli sore harganya berubah, beli besok harganya berubah. Mau harga yang mana? Berpotensi ada pihak yang dirugikan di sini. Makanya itu riba itu dilarang karena potensi hal yang semacam ini. Sehingga itu termasuk dosa besar. Ya jadi kalau dia mau beli dolar nggak boleh kredit dolar, ya bayar cash dan serah terima saat itu juga. Jadi udah nggak ada masalah ke depannya. Begitu juga kredit, apalagi kredit emas. Mau beli emas nilainya itu sama. Mau beli emas, mau beli perak atau uang, itu semuanya sama, masuk dalam kategori nugget, atau apa namanya, mata uang. Dulu mata uangnya emas, cuma kita dibodohin, emasnya simpan aja. Kita simpan nitip emasnya sama orang Yahudi, sama Nasrani, yang orang kafir. Kita titip emasnya ke mereka, kita disuruh pegang kertas aja. Yang pegang emas dia orang. Begitu. Dulu kita punya emas dua-duaan, sekarang emas kita nggak boleh kemanain. Begitu. Ditukar dikasih, lu pegang kertas aja, gak usah pegang emas. Yang pegang emas mereka, makanya mata uang kita dimainin. Lihat bilang dari, jadi kertas yang kita punya. Nah itu orang mau beli emas, nggak boleh beli emas kredit, cash. Kalau mau beli emas, kalau dia beli kredit, maka dia terjeblos dalam praktek riba. Lihat bilang dari. Nah kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis bahwasanya riba itu jenisnya ada banyak macam. Riba salas wa sab'un baba. Praktek riba itu ada 73 pintu, ada 33 jenis praktek riba. Dosa riba yang paling kecil adalah misal ayam yaharajulu ummah. Dosa riba yang paling kecil itu sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Riba itu ada 73 pintu. Termasuk tuh praktek riba yang tadi kita sebutkan tuh praktek riba. Dan termasuk praktek riba juga yang udah kita kenal. Ketika ngutangin orang, kamu bayarnya harus lebih. Kullu qardin jara naf'an lil muqrid bahwa riba. Setiap hutang, ada hutang di situ, ada orang berhutang, ada orang menghutangkan. Terus yang ngasih hutang itu, mau itu bank,
ataupun rentenir, ataupun tetangga, ataupun sepupu, ataupun adik, ataupun kakak. Dia minjemin duit, udah gitu dia mau keuntungan. Segala bentuk keuntungan yang dia dapat. Oh iya boleh, tapi kamu beliin saya nasi goreng. Iya, tapi kamu tolong beliin saya teh botol, beliin saya susu, beliin saya bakso. Itu adalah riba. Itu adalah riba. Walaupun bentuknya, tapi saya pinjam motor kamu, tapi saya pinjemin saya mobil kamu, itu adalah riba. Bahkan tahu nggak? Itu sampai ke beberapa ulama wal auliya wassalihin, saat dia berjalan kepanasan di tengah siang hari di bawah terik matahari, itu dia menghindar dari apa? Dari tembok. Tembok apa? Kenapa nggak mau jalan di dekat tembok yang sini, rumah yang sini? Bilang enggak. Rumah yang ini, ya, pemilik rumahnya utang sama saya, punya utang sama saya dan belum bayar. Saya nggak mau jalan dekat temboknya untuk ngadem biar nggak kena terik matahari. Kenapa? Riba. Saya ngambil keuntungan dari rumahnya dia. Sampai segitunya, numpang ngadem di bawah tembok rumah orang yang berhutang kepada dia. Ada riba. Nggak mau ngambil keuntungan. Sampai hal yang semacam itu diwaspadai, sebab itu dosa riba yang paling kecil kata Nabi itu sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Terus Nabi bilang wa inna arba riba, termasuk dosa riba yang paling gede. Kalau yang paling kecil dosanya sama seperti zina sama ibu sendiri. Termasuk dalam praktek riba yang paling jahat apa? Tatawulur rajul fi 'irdi akhihi al-muslim. Ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan lidahnya. Menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan lidahnya. Ngatain saudaranya yang muslim, mencaci, ataupun juga berghibah, ngegosipin dia, ngegosipin orang tersebut, ataupun memfitnah, ataupun adu domba namimah, ataupun dia memberikan tuduhan kepada orang tersebut. Oh ini begini, itu begitu. Waliyadzubillah min dzalik, ataupun menuduh, wah itu anak zina, oh itu nggak punya bapak. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu menodai kehormatan seorang muslim dengan lidahnya, itu dosa riba yang paling gede. Itu muslim yang biasa yang dia nodai. Bagaimana kalau yang dinodai muslim yang luar biasa, seperti sahabatnya Nabi, seperti keluarga Nabi, seperti aulia, seperti sholihin? Kalau udah begini, ya udah dah, selamat tinggal. Kepada orang tersebut seiman-imannya juga bakalan lepas. Waliyadzubillah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Ini kita hadir majlis, kita nuntut ilmu untuk nyembuhin diri kita nih dari praktek yang tidak baik. Tahu nggak, riba itu bukan solusi. Itu yang bikin anak kita sering sakit akhirnya. Itu yang bikin bolak-balik rumah sakit. Dikira oh kita dengan melakukan pinjaman online terus itu jadi solusi di situ. Nambahin bala di atas bala, musibah di atas musibah. Nyari solusi bukan dari yang haram. Sungguh tanyanya orang yang melakukan itu semuanya, kehidupan mereka tambah buruk, ekonomi mereka tambah terpuruk. Saya punya masalah, anak sakit, tambah sakit, tambah susah, tambah melarat. Kenapa? Allah yang mengatur, mengelola alam semesta. Allah Ta'ala sudah menyatakan yamhaqullahu riba yurbi shadaqat. Itu praktek riba menyebabkan tuh bikin orang bangkrut, ludes, celaka dunia akhirat, binasa, nggak ada keberkahan. Mau berkah, mau untung, sedekah, berinfak, bakal dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita dari yang haram, dari praktek yang haram, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma, tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.